Isa Al-Masih mengabarkan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita menengok sejarah, sejarah selalu menorehkan tinta kebenaran. Sebab sejarah menyimpan setiap peristiwa dari zaman ke zaman, bukan seperti halnya manusia yang mendongeng, melainkan dibuktikan melalui ayat-ayat yang tercipta dan juga ayat-ayat yang tertulis. Seperti sejarah pertama kali penciptaan Adam alaihissalam di sorga. Adam alaihissalam diciptakan tanpa seorang ayah dan ibu, melainkan dari segumpal tanah. Dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Begitu juga dengan penciptaan Isa Al-Masih. Beliau diciptakan dan dilahirkan tanpa seorang ayah, melainkan tercipta melalui peniupan ruh, melalui perantara Jibril. Semua itu terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hal itu telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 59 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sejarah juga mencatat peristiwa awal penciptaan Nabi pertama sampai Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya penciptaan Nabi Isa alaihissalam, beliau dilahirkan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika masa kenabian Isa alaihissalam, beliau mengabarkan akan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6 yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Seperti yang terdapat dalam perjanjian baru, Isa Al-Masih atau Yesus mengabarkan seorang penolong atau seorang Rasul setelahnya. Setelah kita mengkaji Rasul yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Tentang datangnya penolong tersebut terdapat pada Yohanes pasal 14 ayat 15-17 yang berbunyi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Saba ayat 28 yang artinya, dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan kepada manusia semuanya untuk memberi kabar gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita juga bisa lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 yang berbunyi, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Maryam ayat 16-21 yang artinya, ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sungguh aku berlindung darimu kepada Rob yang Maha Pengasih, jika engkau seorang yang bertakwa. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Robmu untuk menyampaikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu.
Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabb-Mu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Baik di dunia ini dan di akhirat, saya adalah orang terdekat dari semua orang dengan Isa Al-Masih putra Maria. Para nabi adalah saudara dari pihak ayah, ibu mereka berbeda, tapi agamanya satu." Hadis riwayat Muslim. Dari beberapa bukti bahwa ketika Isa Al-Masih berada di hadapan murid-muridnya, beliau mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sebaliknya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di hadapan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kenabian Isa Al-Masih. Bukti datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diceritakan dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut berdagang pamannya yaitu Abu Thalib ke negeri Syam di tempat yang namanya Busra, tiba-tiba seorang pendeta menghampiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pendeta Bakhiro. Lalu pendeta Bakhiro memegang pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Inilah penghulu alam semesta, inilah utusan Tuhan semesta alam. Ia diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam." "Bagaimana Anda tahu tentang hal ini?" tanya Abu Thalib. Pendeta Bakhiro menjawab, "Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari perbukitan, tidak ada satupun pepohonan dan bebatuan melainkan bersujud padanya, dan keduanya tidak akan bersujud melainkan pada seorang nabi dan rasul." Ketika pendeta Waraqah bin Naufal ditanya Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah tentang utusan yang membawa wahyu ketika di Gua Hira, Waraqah bin Naufal menjawab, "Jibril, dia adalah yang pernah diutus pada Nabi Musa apabila aku masih hidup, ketika Anda diusir oleh kaumnya." Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Pendeta Waraqah bin Naufal menjawab, "Iya, betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu sepertimu Muhammad, kecuali akan dimusuhi orang. Apabila aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongnya sekuat-kuatnya." Sebuah bukti bahwa Isa Al-Masih mengabarkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini terdapat dalam Yohanes pasal 16 ayat 7-8 yang berbunyi, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman." Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13-14 yang berbunyi, "Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Setelah kita cermati bahwa Isa putra Maryam memberi isyarat dalam Alkitab dengan 3 kata yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya kata penolong dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, kata penghibur dalam Yohanes pasal 16 ayat 17, dan kata roh kebenaran dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Yang dimaksud dari 3 kata tersebut adalah Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang akan datang sebagai Rasul setelahnya dengan membawa kitab suci Al-Quran dan sebagai penutup dari para Nabi dan Rasul. Sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sendiri
Ketika beliau di Isra Mi'rajkan, beliau bersabda, "Setelah itu Jibril mendatangkan burak padaku, lalu aku pun menungganginya burak itu. Aku dan Jibril melaju ke utara Yasrib dan Khaybar. Sesampai tiba di Baitul Maqdis Yerusalem, lalu aku mengikatkan pada tempat yang biasa digunakan untuk menambatkan tunggangan para nabi. Kemudian aku masuk ke masjid untuk sholat 2 rakaat. Lalu aku bertemu para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam, dan para nabi-nabi yang lain. Aku pun sholat berjemaah bersama para nabi. Mereka makmum di belakangku." Itulah bukti-bukti bahwa Isa putra Maryam atau Isa Al-Masih mengabarkan tentang kedatangan penolong yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai lentera semesta alam. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah SAW menceritakan tentang kenabian Isa putra Maryam. Apabila kita mengkaji sejarah bahwa ada 4 utusan yang diberi kitab suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam atau putra Maryam pernah berkata bahwa dia membenarkan kitab Taurat dan kitab-kitab yang sebelumnya, dan juga mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, pengikut Yesus menyangka bahwa Isa Al-Masih mati di atas kayu salib. Padahal Isa putra Maryam tidak disalib, melainkan diangkat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan disalib. Sedang yang disalib adalah orang yang berkhianat kepada beliau, yaitu Yudas. Kitab suci yang keempat, yaitu kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Dengan semua ini, semoga kita diberi hidayah sehingga kita mampu meraup hikmah untuk meneguhkan keyakinan dalam hati kita. Amin, amin, ya rabbal alamin.